Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai perkuliahan hari ini, alangkah baiknya kita membacakan Ibu Al-Quran Al-Fatihah. Selesai. Baiklah, kami dari kelompok 8 akan menampilkan hasil diskusi kami, yaitu tentang brand strategik. Anggota kelompok terdiri dari saya sendiri, Rizky Atmayudi sebagai moderator, Riko Wiranata sebagai penyaji, Larvista Monica sebagai penyaji. Langsung saja, apa itu branding? Branding ialah sesuatu yang terikat dengan perusahaan, sesuatu yang melekat pada suatu produk atau jasa sebagai identitas yang dibuat oleh perusahaan untuk membedakan produk atau jasa yang satu dengan yang lain yang mereka tawarkan kepada masyarakat atau konsumen. Konsep ekuitas merek. 1. Kesadaran merek. 2. Persepsi kualitas. 3. Asosiasi merek. 4. Loyalitas merek. 1. Kesadaran merek. Suatu kesanggupan konsumen untuk mengenali atau mengingat kembali bahwa suatu brand adalah suatu bagian dari kategori produk tertentu. Selanjutnya akan dilanjuti oleh Riko Wiranata. Persepsi kualitas. Seperti yang kita ketahui, persepsi kualitas adalah suatu persepsi yang dimiliki oleh konsumen terhadap keseluruhan kualitas atau kelebihan dari suatu produk. Persepsi kualitas dari suatu produk mampu menentukan nilai dari suatu produk dan dapat berpengaruh langsung pada keputusan pembelian dan loyalitas konsumen terhadap suatu brand. Terdapat beberapa indikator sebagai persepsi kualitas terhadap produk. Seperti yang pertama, karakteristik produk, yang kedua, kinerja produk, yang ketiga, fitur, yang keempat, kesesuaian dengan spesifikasi, yang kelima, keandalan, yang keenam, ketahanan, yang ketujuh, pelayanan, dan yang terakhir, hasil akhir. Persepsi kualitas mampu menghasilkan beberapa nilai, yaitu seperti alasan mengapa konsumen membeli suatu produk, diferensi atau positioning produk, harga optimal, kepentingan sebagai saluran distribusi, dan perluasan brand. Yang ketiga, asosiasi merek. Brand asosiasi adalah keseluruhan kesan yang timbul dan berhubungan dengan ingatan konsumen tentang suatu brand. Terdapat beberapa fungsi dari asosiasi merek dengan pembentukan ekuitas merek, seperti yang pertama, membantu dan melakukan penyusunan informasi merek. Yang kedua, membedakan antara merek yang satu dengan merek yang lain. Yang ketiga, sebagai alasan bagi konsumen dalam melakukan pembelian produk. Yang keempat, mampu menciptakan sikap positif terhadap suatu merek. Dan yang terakhir, sebagai dasar atau landasan untuk melakukan brand expedition. Yang keempat, loyalitas merek. Brand loyalty adalah suatu ukuran kedekatan atau ketertarikan konsumen pada suatu merek. Ukuran tersebut mencerminkan tentang mungkin tidaknya seorang konsumen akan beralih ke brand yang lain. Pada umumnya, konsumen dengan loyal akan melanjutkan pemakaian brand tersebut, meskipun dihadapkan dengan berbagai pilihan alternatif brand produk saingan yang memberikan penawaran karakteristik produk yang lebih unggul. Selanjutnya, membangun dan mengelola ekuitas merek. Dalam membangun dan mengelola ekuitas merek yang semakin ketat seperti sekarang ini, peran sebuah merek menjadi sangat penting untuk menjadi pemimpin dasar. Pasalnya, atribut-atribut kompetisi lainnya relatif mudah ditiru kompetitor. Merek merupakan nama atau simbol yang bersifat membedakan. Merek memberi tanda pada konsumen mengenai produk atau jasa yang diwakili dan dilindungi oleh konsumen maupun produsen dari kompetitor yang berusaha memberi produk yang tampak identik atau sama.
Menurut Profesor Kevin Len Keller mengatakan bahwa ekuitas merek didorong setidaknya oleh 3 hal. Elemen merek, program dan aktivitas marketing, dan brand association. Elemen merek bisa meningkatkan brand awareness atau memfasilitasi informasi asosiasi merek yang kuat, disukai dan unik. Selanjutnya, program dan aktivitas marketing. Keller mengingatkan bahwa seorang marketer tidak boleh hanya terpaku pada suatu cara ketika mengkomunikasikan merek. Jika menggunakan program komunikasi modern, seorang marketer haruslah pintar-pintar mengombinasikan komunikasi melalui media massa tradisional, pengalaman langsung, serta media online dan mobile. Keller mencontohkan IKEA, di mana merek tersebut menawarkan nilai sebagai merek furnitur Skandinavia terdepan dengan harga bersaing. Tapi menurutnya, nilai melalui soal harga, price is not always the best value because low price does always offer value. Terangnya produk IKEA bisa terkait di rumah sehingga bisa menghemat transportasi. Selanjutnya, asosiasi merek. Brand asosiasi atau asosiasi merek merupakan segala kesan yang muncul dan terkait dalam ingatan konsumen mengenai suatu merek. Keller menambahkan agar mereka bisa berasosiasi dengan masyarakat, para marketer harus memperluas asosiasi merek tersebut. Cara terpenting yang ditempuh adalah salah satunya dengan komunikasi secara personal maupun luas. Fungsi asosiasi merek dalam pembentukan identitas merek dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, membantu proses penyusunan informasi merek yang dibutuhkan saat pengambilan keputusan. Yang kedua, memberikan landasan penting untuk membedakan merek dengan yang lain. Yang ketiga, sebagai alasan konsumen membeli dan mengkonsumsi produk dengan merek. Yang keempat, menciptakan sikap positif terhadap merek. Dan yang terakhir, sebagai landasan untuk melakukan perluasan merek. Selanjutnya itu saya akan menjelaskan kriteria pilihan elemen merek. Yang pertama itu dapat diingat, yang kedua itu berarti, yang ketiga itu dapat disukai, yang keempat itu dapat ditransfer, yang kelima itu dapat disesuaikan, yang keenam itu dapat dilindungi. Yang selanjutnya itu saya akan menjelaskan merencanakan strategi penerapan merek. Yang pertama itu perusahaan dapat mengembangkan elemen atau merek baru untuk produk yang baru. Yang kedua itu perusahaan dapat menerapkan beberapa elemen mereknya yang sudah ada. Yang ketiga itu perusahaan dapat menggunakan kombinasi elemen merek baru yang udah ada atau yang baru dan yang ada. Selanjutnya saya akan menjelaskan contoh kasus pada pembahasan kami kali ini. Kami akan memilih perusahaan Coca-Cola, yaitu pada iklan Coca-Cola mengusung pesan brand rendah kalori atau tanpa gula. Hal ini dapat dikaitkan dengan persepsi suatu produk. Kenapa? Karena konsumen membeli suatu produk. Seandainya konsumen menderita sakit gula misalnya, maka konsumen akan mengonsumsi minuman dengan tingkat gulanya rendah seperti Coca-Cola. Baiklah, sekian hasil diskusi dari kelompok 8. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, tolong dimaafkan. Untuk pertanyaan, kami membuka 2 sesi pertanyaan, yang masing-masing sesinya terdiri dari 3 pertanyaan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.